Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Danang, NIM 1914281 dari Perbankan Syariah semester 6 UIN SMA Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sini saya akan menjelaskan pengertian dasar hukum, tujuan arbitrase dan perbedaan arbitrase syariah dan perbedaannya dengan arbitrase syariah. Pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Frank Ecolfree dan Edna Ecolfree, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dan dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Dari pendapat para ahli tersebut, maka disimpulkan pengertian arbitrase adalah proses penyelesaian di antara pihak yang membuat perjanjian untuk menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memutuskan perkara yang bersifat putusannya adalah final dan mengikat. Dasar hukum arbitrase ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu juga ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga asing mengenai penanaman modal. Terus ada juga di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing (UNCITRAL Arbitrational Rules). Kemudian yang terakhir ada di dasar keputusan arbitrase pada putusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention of the Regulation and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Undang-Undang 30 Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya mengatur: 1. Alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah dan para pihak yang bersengketa. 2. Ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter, serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. 3. Tata cara beracara di majelis arbitrase dan dimungkinkan arbiter dapat mengambil putusan provisional dan putusan sela lainnya, termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang sudah rusak, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para ahli. Yang keempat, syarat yang lainnya yang berlaku mengenai putusan arbiter mengatur pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbiter nasional maupun internasional. Dalam hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima, pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya tugas arbitrase. Yang ketujuh, biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter. Yang kedelapan, ketentuan peralihan. Terdapat sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase tersebut yaitu: asas kesepakatan, yang artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sepaham untuk menunjukkan seorang atau beberapa orang arbitrase. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah baik antar arbiter
dengan para pihak maupun arbiter itu sendiri. Yang ketiga, asas limitatif yang ada yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang bisnis atau perdagangan dan industri, dan hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh pihak lain. Yang keempat, asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjut dengan upaya hukum lain, seperti banding dan atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula dalam perjanjian arbitrase mereka. Tujuan arbitrase ini menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan arbitrase, juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antar pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian. Misalnya sengketa bisnis yang operasional yang mengutamakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian adil yang cepat dalam sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Perbedaan antara arbitrase konvensional dan arbitrase syariah. Arbitrase konvensional secara umum adalah menurut Fitna Abdur Rashid, arbitrase adalah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan tindakan hukum diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ke ketidaksepahamannya atau ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak kepada salah satu pihak atau arbiter atau lebih. Seorang ahli profesi yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menetapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Lalu, arbitrase syariah juga diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk arbitrase syariah sudah didirikan Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas. Tujuan pendirian Basarnas adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia, karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fikih muamalah. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.